ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله
في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini yang lagi maju. Ya. Belakang soal perempuan. Sudah lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala al-imam al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi radhiyallahu anhu wa radiya 'anna bihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wa min ma'asil qalb wa takabbur ala ibadillah wa huwa raddul haqq wa istiqarun nas wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillah. Termasuk daripada maksiat hati yang wajib kita singkirkan dari hati kita itu sebelum kita wafat, harus nggak ada itu di hati. Apa? At-takabbur ala ibadillah, sombong terhadap hamba-hamba Allah. Ya, sombong ini sesuatu yang menjadikan iblis terusir dari neraka, terusir dari surga, walaupun amal dia banyak. Jadi Allah tidak mandang amal iblis yang puluhan ribu tahun. Disebutkan iblis itu beribadah kepada Allah 185.000 tahun. Bahkan gelarnya iblis itu sebelum dibilang iblis itu al-abid, yang ahli ibadah, az-zahid yang enggak senang duniawi, az-zahid. Ya. Bahkan malaikat itu bangga kalau pernah ketemu iblis, itu bangga. Kayak kita alhamdulillah pernah ketemu Habib Umar, pernah foto, bangga. Saking amalnya banyak itu. Cuman gara-gara dia sombong. Sombongnya itu karena enggak mau nurut. Disuruh sujud pada Nabi Adam, enggak mau. Karena merasa dia lebih baik. Ini langsung Allah usir. Bandingkan dengan kesalahan Nabi Adam. Kalau kita bilang itu kesalahan, Nabi Adam ketika memakan buah khuldi sehingga terusir dari surga, itu Nabi Adam mengatakan di dalam doanya yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami dan Siti Hawa telah mendolimi diri kami, telah berbuat dolim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak mengampuni kami,
wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khosirin, maka kami pasti menjadi orang-orang yang rugi. Di sini Nabi Adam sama iblis sama salahnya, tapi perbedaannya Nabi Adam kesalahan dari syahwat, ingin kekal di surga. Ya, dijanjikan kalau makan buah kuldi kekal engkau, kata iblis waktu itu goda. Maka kepingin kekal itulah Nabi Adam Siti Hawa makan buah kuldi, tapi akibatnya terusir. Maksiatnya iblis dasarnya sombong, bukan karena syahwat, tapi karena sombong. Nah, maksiat karena dasarnya sombong ini berat di akhirat. Maksiat karena sombong ini berat. Dan maksiat karena syahwat bisa untuk tobat, karena dia merasa salah. Tapi karena merasa saya salah apa? Seakan-akan tentang Allah. Seakan-akan Allah salah nyuruh dia. Jangan suruh saya ya Allah, suruh yang lain aja, si Nabi Adam. Kalau saya jangan disuruh. Salah engkau nyuruh saya, kayak gitu iblis ini. Dari sinilah dia terlaknat. Dari sinilah dia terlaknat. Sehingga kata ulama mengatakan, iblis itu tidak mau sujud sekali, itu sudah dilaknat, sudah terusir. Bagaimana dengan yang nggak mau sujud berkali-kali? Suruh sholat nggak mau sujud, saking sombong. Saya nggak perlu sujud, Ustaz. Saya nggak perlu sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah nggak mau. Iblis sujud kepada manusia nggak mau, karena merasa lebih umum. Iblis itu sujud pada Allah, ya. Ini yang nggak sholat tuh nggak mau sujud pada Allah, ya. Ya terus masa kita mau mengatakan dia sama dengan iblis? Tidak, dia lebih parah dari iblis. Iblis itu sujud pada Allah, cuman nggak mau sujud pada manusia. Padahal itu perintah Allah. Ini yang nggak sholat, nggak mau sujud pada Allah dia. Ya Allah, jadi sombongnya bukan pada manusia, sama Allah dia sombong. Sama Allah aja dia sombong. Siapa Allah? Saya disuruh sujud. Kayak gitu, siapa dia? Hati-hati ya. Itu sebagian ulama mengatakan orang yang nggak sholat itu bahayanya itu lebih parah daripada iblis. Bahayanya lebih parah. Sehingga dalam hal ini sifat sombong itu, kata beliau, apa sih sombong pada hamba Allah ini apa? Dirinci sama beliau, raddul haq, menolak kebenaran, gak mau dinasehati. Dia kalau ada kebenaran yang nyampe dia tampis, bahkan dia cari alasan-alasan untuk dia itu menolak kebenaran itu dengan pikirannya sendiri. Wah, ini baru belajar, saya lama. Wah, ini umur lebih muda, lebih banyak pengalaman saya. Dia ngerti ini benar, cuman gengsi mau nerima. Mau nerima itu gengsi. Ya, biasanya ciri-ciri seperti ini tidak mau hadir pengajian. Kenapa? Takut dapat nasihat. Takut nasihat, takut disinggung, takut ditegur. Padahal yang ngisi pengajian gak niat tegur, gak niat nyinggung. Cuman namanya juga obat. Super tetra itu kalau kena yang sakit perih, Pak. Kalau kena kulit yang sehat gak perih. Super tetra sampai gesek ke kulit yang sehat, gak ada rasa apa-apa. Tapi kena yang perih, aduh, perih. Ya wajar, berarti pas sakit itu. Sama, ucapan seorang ulama dai itu seperti super tetra. Kalau kena hati yang sehat, biasa. Nggak biasa. Tapi kalau sudah kena hati yang sakit, jiwa yang parah, maka dia perih. Seakan-akan, nyinggung saya. Bukan nyinggung Anda. Tapi pas hati Anda sakit karena kena. Tapi bertahanlah, sabar. Tetap hadir, 2 kali, sembuh nanti. Sembuh. Ya, perih sedikit, tapi sembuh. Nah, itu ciri yang pertama, sombong itu raddul haq, tidak mau menerima kebenaran. Dia yang penting menang.
nggak ngurus walaupun salah. Karena itulah ciri-ciri orang sombong seneng berdebat. Jadi orang senang berdebat. Kenapa? Karena dia nggak nyari kebenaran, dia nyari pembenaran. Ya pastinya pendapat dia itu dibenarkan. Dan kalau bisa dia yang menang walaupun salah. Dia dengan menang itu dianggap benar dirinya, tidak. Padahal kebanyakan orang itu nggak ngerti mana benar mana salah. Sehingga ketika sesuatu didukung orang banyak tidak mesti benar. Kecuali yang dukung ini orang-orang yang berilmu juga, nggak mesti benar. Ya, sehingga dalam hal ini ciri-ciri orang sombong kepada hamba Allah itu raddul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, wastihqarun nas, meremehkan orang lain, ngeremehin orang. Wah, ini siapa dia, ngeremehin orang. Orang yang meremehkan orang gak bisa untuk mendapatkan pemberian Allah yang bersifat batin, gak bisa. Contoh yang paling gampang ilmu. Disebutkan oleh seorang ulama, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu bertentangan, gak mungkin masuk ke seseorang yang merasa dirinya tinggi. Gak bisa masuk. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti aliran air, gak mungkin ngalir ke atas, pasti dia ngalir ke bawah. Yang tawadhu dapat, yang merasa dirinya sudah berilmu sombong gak dapat, karena gak ada alir naik ke atas, yang ada air ngalir ke bawah. Ini percontohan bahwasanya ceret Teko itu akan memberi gelas yang dia lebih rendah dari ceret. Kalau ayo merunduk, gelasnya turunkan, enggak, saya mau harus tinggi, siapa mau ngasih? Kalau mau dapat isinya ceret, Anda harus rendah dulu baru diisi. Ini enggak, suruh runduk enggak tinggi lagi, kapan dikasihnya sampean? Sama, seseorang yang meremehkan orang enggak dapat faedah. Enggak dapat faedah dari orang itu. Padahal Allah itu memberikan setiap orang itu, ya, kalau kita husnudzon akan dapat apa yang Anda prasangka untuk orang itu. Orang ini masya Allah ini doanya mustajab. Padahal nggak mustajab, tapi berkat prasangka Anda menjadikan orang itu mustajab untuk Anda. Padahal dia nggak mustajab doanya, tapi gara-gara yakinnya Anda dia mustajab, Allah kasih ijabah. Kenapa? Kuatnya prasangka baik di situ. Karena itulah orang sakit, ya itu biasanya dia lebih cepat sembuh, lebih cocok kalau dengan dokter yang dia yakini ini bagus. Banyak dokter, tapi saya cocok ke sini kayaknya. Maka kalau dia ke yang lain kurang, kenapa? Yakinnya ke sini. Inilah faedahnya husnuzon di situ, prasangka baik. Dan prasangka baik itu nggak bisa dimiliki orang sombong. Orang sombong itu pasti dia mencari aib orang, karena gampang ngeremehkan. Nggak mungkin dia lebih baik dari saya, pasti dia punya kelemahan, dicari. Nah, kelemahan kan ada ya, berarti alhamdulillah saya lebih tinggi dari dia. Nah gitu dia. Ini ke orang biasa itu sudah dianggap sombong, apalagi kalau ke ulama gitu. Ulama ini pasti punya kelemahan nih, cari dulu nih. Nah ini kelemahan, lebih dari saya, lebih bawah nih. Ini repot lah. Sehingga dalam hal ini, ya, untuk orang yang sombong itu dia akan meremehkan semua orang. Bahkan kalau nggak ada aib untuk dia bisa merendahkan orang, dia cari-cari. Siapa tahu ada aib yang bisa menjadikan alasan dia lebih rendah dari saya. Yang seperti ini sulit sembuh. Dia harus tawadhu. Di antara doanya salafun saleh, Allahumma astur uyuba ghairi andi. Ya Allah, tutuplah aib orang lain dariku. Nah,
Wa basyirni buyubi, dan perlihatkanlah kepadaku aibku sendiri. Itu. Banyak dari kita itu nggak pernah periksa aib sendiri, tapi senang periksa aib orang. Istilahnya rumah sendiri kotor nggak pernah diperhatikan, rumah tetangga dikit rumput muncul, nah itu sudah kotor nih. Rumput satu, dia berantakan dalam rumahnya nggak peduli. Padahal seseorang kalau dia ngerti aibnya, itu termasuk rezeki. Sehingga di hadits as-salaf itu, Allahumma basyirni bi uyubi wafiqni li islahiha. Ya Allah, perlihatkan kepadaku aib-aibku dan beri aku taufik untuk memperbaikinya. Itu doa jarang orang mendoakan. Doa itu bagus doa. Ya Allah, perlihatkan kepadaku aibku. Jangan sampai orang lain tahu, tapi kita yang tahu. Hanya saja, Mama, yang paling ngerti aib seseorang itu musuhnya. Jadi kalau Anda mau tahu aib saya apa sih, saya cari-cari kok nggak nemu. Cari orang yang nggak senang sama Anda, dia paling jeli tentang aib Anda. Paling jeli, paling apal. Engkau gini, ngomongmu kayak gini, dodokmu kayak gini, kalau jalan kayak gini, tuh ngerti apal dia. Kenapa? Dia benci. Orang kalau sudah benci pasti dicari kesalahan, pasti. Orang kalau sudah benci paling ahli nyari kesalahan. Karena itulah kata ulama, kadang-kadang Allah jadikan untuk kita itu musuh, manfaatnya biar kita tahu aib kita. Karena dia lebih jeli daripada kita. Justru kalau teman akrab nggak ngerti. Kalau yang musuh nggak ngerti dia, ngerti aib betul. Itu ambil manfaatnya apa? Untuk memperbaiki diri kita. Ibarat kata cermin itu, ya, cermin itu bisa menggambarkan apapun yang ada di depannya. Orang kalau nggak punya cermin, dia merasa paling ganteng, sudah paling rapi. Pas saya cermin dulu, kok kayak gini model saya, nah, baru dia malu-malu saya. Ini harus banyak bercermin. Cermin yang paling kuat siapa? Kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin untuk mukmin yang lain. Maksudnya di sini apa? Gini. Ketika Anda melihat ada orang, ini kok nggak cocok akhlaknya, periksa ke Anda, kayak saya kayak gitu nggak? Oh, saya kayak gitu, ya berarti diperbaiki. Anda seumpama pas Anda ngobrol sama orang, lihat ada orang ngobrol nih, satu ngomong satu HP-an, iya, terus ini nggak cocok kayaknya. Periksa ke hati Anda, saya kayak gitu nggak ya kalau ngomong sama orang? Oh iya, saya kayak itu juga, berarti nggak cocok. Baru dia periksa, perbaiki. Ya, seperti itulah orang itu kadang-kadang belajar dengan bermasyarakat. Bermasyarakat itu di antara faedahnya, orang bisa ngerti aib sendiri dengan bermasyarakat. Kenapa? Tahu, oh ini nggak baik. Ada nggak di saya? Jauhi. Oh ini baik. Sudah ada nggak? Belum ada. Tiru. Itu. Kalau yang baik, tiru. Yang buruk, periksa. Ada nggak di alat Anda? Kalau nggak ada, alhamdulillah, bersyukur. Kalau ada, segera diperbaiki. Entah itu cara bicara, cara makan, cara minum, cara duduk, cara menghormati yang lebih tua, ya apa dengan yang lebih muda. Itu semua bisa kita tiru dengan sekitar. Dan kita akan tahu, oh ini nggak bagus ini. Cocokkan dengan Anda, saya kayak gitu nggak? Oh kayak gitu, bersihkan, perbaiki. Sehingga orang itu kadang terdidik dengan sekitar. Orang itu bisa terdidik dengan dia bergaul, bisa terdidik. Kalau dia bisa ngambil pelajaran dalam setiap pergaulannya, baru dia akan terdidik dengan itu. Karena itulah ada kalanya orang itu lebih utama bergaul daripada menyendiri di rumah. Seperti Imam Ghazali mengatakan, uzlah itu bagus. Menyendiri di rumah di zaman fitnah kayak gini itu bagus. Nggak keluar kecuali Jumatan atau pas kerja. Selain itu nggak keluar. Untuk apa? Biar selamat dari melihat haram, selamat dari
mendengar aib orang, ngomongin orang, selamat, hatinya bersih dengan dia menyendiri itu. Tapi Imam Ghazali, ada kalanya menyendiri itu gak baik. Kapan itu? Ketika dia merasa gini, saya gak mau kumpul-kumpul sama orang. Kenapa? Gak ada yang hormat sama saya. Nah, ini repot. Saya mau di rumah aja, berzikir, baca Quran. Kenapa? Apa? Saya kalau keluar gak ada yang hormat sama saya. Saya ini siapa? Nah, ini repot ini. Yang seperti itu, untuk Anda jangan sering menyendiri, bergaul agar hilang tuh sombong. Kadang ada orang nggak mau bergaul dengan masyarakat gara-gara dia merasa dirinya istimewa. Kok saya nggak diistimewakan sih? Harusnya saya ini repot. Akhirnya dia nggak mau bergaul dengan orang. Kenapa? Karena orang-orang nggak level sama saya, lain circle, bukan circle saya itu. Nah, ini repot. Ini uzlahnya nggak baik. Afdal untuk dia berbaur agar hilang rasa itu. Rasa dia lebih unggul dari yang lain itu hilang. Cuman itu sifat nafsu ya. Tiap orang pasti dia itu kalau sifat aslinya pengen di nomor satu kan. Pengen nggak ada bandingannya. Contohnya Ustaz, nggak jauh-jauh. Kita ini nggak ada yang pengen baju kembaran. Loh, kembaran sama saya ini. Nggak mau, pasti ganti dia. Kenapa? Nggak mau ada saingan. Harus nomor satu. Artinya itu saya nggak mau ada saingan. Itu sifat manusia. Buktinya kalau baju kembar nggak mau dia. Dia pengennya ini harus satu. Ciri-cirinya diantaranya. Kalau dia belum terdidik. Kalau sudah terdidik nggak pada itu. Sehingga Sayyidina Ali itu pernah ketika dalam beliau puncak keilmuannya, puncak ibadahnya itu, beliau ditanya ketika beliau menjelaskan keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Beliau jadi khalifah, artinya sudah wafat semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beliau ceritakan Sayyidina Abu Bakar gini. Hanya sahabat yang lain tanya, kalau engkau wahai Ali, kalau aku ya kayak orang biasa, kayak kalian ya sudah biasa aja. Itu beliau. Padahal Nabi sudah bersaksi bahwasanya beliau bersabda, ana madinatul ilm, aku ini kotanya ilmu, wa aliyun babuha, Ali pintunya. Artinya kalau mau tahu ilmuku lewat Ali dulu. Kalau nggak bisa tahu ilmuku. Kalau mau tahu ilmuku kata Rasulullah lewat Ali dulu. Nah, ilmunya Sayyidina Ali ini ilmu khusus. Dia wariskan ke anak cucunya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ke Sayyidina Sayyidina As-Sajjad, ke Sayyidina Al-Baqir, ke Ja'far Shadiq terus. Ini ilmu namanya ilmu wilayah. Tidak diberikan obral, pengajian ini nggak dikasih Pak. Dia dari khusus. Dan ini khusus Ahlul Bait, khusus keluarga Nabi. Ya. Karena itulah para wali-wali itu kebanyakan dari dzurriyyah Nabi, kebanyakan. Ada dari selain Habib ada. Tapi yang paling banyak dzurriyyah Nabi, paling banyak. Kenapa? Karena sudah dari datuknya dapat warisan ilmu itu. Sudah dari datuknya, Pak. Jadi kita nggak usah sesuatu yang nggak bisa diraih untuk kita iri, nggak usah. Karena itu sesuatu yang nggak bisa diraih, itu murni dari Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga di antara bentuk sombong itu apa? Wa ru'yatuhu annahu khairun min katsirin min khalqillah. Dia memandang dirinya kalau dia lebih baik dari kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang dia lebih baik. Di zaman sahabat pernah suatu kali ada sahabat itu terkenal dengan ibadahnya. Itu kalau tahajud itu tidurnya sebentar, semalam suntuk tahajud. Kalau puasa itu berhari-hari, cuman buka sedikit, sahur sedikit. Sehingga sahabat itu takjub, para sahabat takjub dengan ibadahnya orang ini. Ketika dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, itu loh orangnya yang ahli ibadah itu. Nabi melihat, kata Nabi, aku melihat di wajahnya ada tamparan setan.
Aku lihat di wajah orang itu ada tamparan setan, ada bekas tangan setan, 5 jari nempel gitu. Akhirnya sama dia dipanggil, dia sowan saling Nabi, Ustaz, jujur kau ya, di masjid, di depanku kau jujur. Apakah ketika engkau masuk ke masjid, engkau menganggap dirimu paling mulia di masjid ini? Iya ya Rasul. Nah itu tamparan setan. Sekarang kita berapa kali tempeling setan, Pak? Kita berapa kali sehari semalam ditempelin setan? Masuk ke kantor, oh saya tahajud, yang lain gak ada tahajud, itu lebih utama saya. Oh saya ahli pengajian, yang lain gak ada pengajian, itu lebih utama saya. Oh saya mondok lama, yang lain gak ada yang mondok gitu. Itu kena tempeling setan terus itu. Berapa kali ini sombong dengan ibadah ya? Ya apa sombong dengan harta? Ya apa sombong dengan jabatan dia? Ya apa sombong dengan garis keturunan dia? Yang seperti ini kena tempeling terus. Kenapa? Karena sifat itu gak boleh dimiliki oleh hamba. Allah berfirman, Al-kibriya uridai. Kesombongan itu lidaku. Wal azamah izari. Keagungan itu selendangku. Faman nazani wahidun minhuma. Barang siapa yang merebut satu dariku, dua itu, satu aja dia rebut, sombong mau dia ambil dariku, al-khaltuhun nar wala ubali. Aku masukkan dia ke neraka dan aku gak peduli lagi. Artinya yang berhak sombong Allah. Makanya di antara Allah al-mutakabbir. Di antara Allah Subhun Kudusun dalam ayat itu al-mutakabbir. Takabbir ini artinya apa? Yang maha agung. Yang merasa agung itu ya Allah, nggak boleh yang lain. Hamba itu nggak boleh merasa agung. Dia harus merasa hina. Karena yang berhak merasa agung ya yang maha agung, Allah. Tuh. Jadi dalam hal ini ada sifat-sifat Allah yang nggak boleh disifati oleh manusia. Di antaranya tadi, tentu Al-Jabbar yang maha memaksa. Manusia nggak boleh memaksa, hanya Allah itu sifatnya, nggak boleh yang lain. Allah yang berhak memaksa, nama Allah. Al-Jabbar, Al-Qahar itu nama Allah, tapi manusia nggak berhak punya sifat itu. Itu prerogatif Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sombong berarti dia merebut daripada sifat Allah Ta'ala, bahaya. Karena itu hanya milik Allah. Dikatakan di sini, Imam Ghazali mengatakan, hendaknya yang bagi laka an ta'lam annal khaira man huwa khairu indallah Ta'ala. Untuk ngobatin siapa ini? Saya ini memang di kampung ini paling kaya, Ustaz. Saya ini memang jabatan tertinggi di daerah sini ya saya. Memang saya di sini yang ustaz, saya yang lain gak ada yang ustaz, Ustaz. Terus kayak apa cara ngobatin ini? Sementara memang kenyataannya yang berilmu itu saya aja, yang lain gak ada. Ngobatin ini kayak apa? Ini repot ya. Saya beliau dikasih cara ngobatinnya ini. Kata beliau, seharusnya bagi engkau itu harus engkau tahu bahwasanya kebaikan sejati, orang yang baik sejati itu adalah orang yang baik di sisi Allah. Sementara di sisi manusia, engkau mungkin dianggap baik dari sisi hartamu, ilmumu, ibadahmu, tapi apakah bagi sisi Allah kan nggak tahu. Dari situ jangan engkau mengklaim orang baik. Jangan engkau mengklaim dirimu lebih unggul, karena keunggulan itu kalau di sisi Allah, dan itu gaib, hal yang nggak ketahuan. Jangan dikira orang ahli ibadah itu pasti unggul. Nah, bisa jadi orang yang ibadahnya cuma wajib aja, tapi dia nggak ada maksiat, tapi dia ikhlas, tapi dia gini, itu lebih utama. Ada disebutkan, ya, dua orang nih, dua saudara, yang saudaranya ini orang masya Allah, dia ini nggak pernah keluar dari masjid, habis sholat subuh ngajar terus. Jangan keluar dari masjid. Ya. Dia punya kakak, ya itu
sering di pasar. Sering di pasar, kerja itu jualan aja sudah. Jika ditanya oleh seorang ulama, engkau wahai orang yang ahli ibadah, wahai orang yang gak pernah keluar dari masjid, itu engkau kalau makan dari mana? Oh, kakak saya yang menjamin. Kata ulama tersebut, kakakmu lebih ahli ibadah daripada engkau. Kakakmu itu lebih ahli ibadah daripada engkau. Kenapa? Karena dia yang ngurusin. Nah, ini loh. Bagaimana ibadah itu bukan terkait hanya kita dengan Allah. Ibadah yang paling besar itu manfaat. Imam Abdullah bin Mubarak itu termasuk orang-orang ahli tajrid. Ahli tajrid itu yang rezekinya itu langsung dari Allah. Langsung, nggak ada sedikit pun dari makhluk, langsung dari Allah. Itu ahli tajrid. Ada wali-wali itu seperti itu. Kata beliau, kalau bukan karena 5 orang ini, aku nggak mau berdagang. Beliau ini pedagang, padahal ahli tajrid. Kenapa? Karena beliau tiap bulan membiayai 5 orang ini. 5 orang ini tokoh-tokoh agama besar di masa itu. Imam Hasan Basri, Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama besar yang membiayai Rasulullah. Beliau berdagang untuk mereka. Masya Allah, ya seperti ini ngerti ibadah yang bermanfaat itu untuk orang lain lebih besar daripada ibadah yang untuk diri sendiri. Ya, orang baca Quran, orang sholat malam, berzikir, itu ibadah untuk diri sendiri. Tapi ketika dia ibadah sodako, nyantuni anak yatim, bantu ini, itu ibadah manfaat untuk orang lain lebih besar daripada ibadah untuk diri sendiri. Ya, itulah bagaimana Allah Ta'ala itu memberi kesempatan semua orang bisa menjadi wali Allah. Gak harus yang alim aja, gak harus yang ustadz, yang kiai, gak. Orang kaya bisa jadi wali Allah kalau dia manfaat. Pejabat bisa jadi wali Allah kalau manfaat jabatannya. Yang dalam hadis Nabi pernah bersabda, la yaumun min imamin adil, satu hari daripada pemimpin yang adil, sehari aja dia adil, khairun min ibadati sitina sana. Pahala dia ambil sehari itu lebih unggul daripada ibadah 60 tahun. Bagaimana kalau 5 tahun dia adil, jadi wali kutub itu, jadi pimpinan wali. Masalahnya dolimnya banyak, ini repot Pak. Coba dia adil 5 tahun, Masya Allah, kalah itu wali-wali itu. Bayangkan 60, satu hari 60 tahun, lebih baik dari Allah. Bukan sama, lebih baik kalau dia ngerti ilmu agama masalahnya. Tapi guru saya pernah mengatakan, ada beberapa golongan manusia yang setan itu paling keras mencegah dia untuk hadir majelis taklim. Paling keras mencegahnya setan itu dalam beberapa orang ini. Pertama, orang kaya. Dicegah betul, jangan sampai hadir ini repot. Kalau hadir manfaat ya. Bisa bahaya kalau dia hadir. Kenapa? Kalau dia hadir dia ngerti hak Allah pada hartanya, repot nanti. Yang kedua, pejabat. Sangat dicegah oleh setan, jangan sampai hadir majelis. Kalau ngerti agama repot ini. Bisa nggak ada tempat maksiat lagi. Karena pejabat itu tanda tangannya itu lebih sakti daripada ceramahnya 500 ustaz. Ustaz cuma ceramah haram, didengar toh. Ya, bupati tanda tangan, tutup semua tempat hiburan, selesai sudah. Kalahkan 500 ulama, langsung tutup, selesai. Kenapa? Kalau ngerti ilmu, itu aja, ngerti ilmu. Sehingga dalam hal ini, ya, bagaimana merasa diri lebih baik itu berbahaya. Wadhalika kata beliau, karena itulah kebaikan di sisi Allah itu, orang baik di sisi Allah itu nggak ada yang tahu. Sehingga apa yang membuat dia itu merasa bangga,
pada sesuatu yang belum jelas. Dia kan belum jelas menjadi baik di sisi Allah. Walaupun dia di mata dunia, di mata orang ahli ibadah, tapi keterima semua enggak. Mungkin dia berilmu besar, tapi ilmu dia manfaat enggak di sisi Allah nanti? Enggak tahu. Karena itulah mengapa para wali-wali itu enggak pernah ada capek di dalam ibadah. Kenapa? Karena kan belum ada jaminan untuk selamat. Belum ada jaminan. Kapan jaminannya? Ketika wafat husnul khotimah dalam keadaan istiqomah. Karena itulah mengapa para wali diperingati hari wafatnya, bukan hari lahirnya. Kenapa? Karena waktu dia wafat dalam keadaan masih istiqomah, disitulah hari rayanya dia di situ. Hari raya dia ketika dia wafat husnul khotimah, itu hari raya dia. Sehingga kita peringati untuk apa? Jadi pelajaran bagi yang hidup. Kalau mau sukses nih, tiru orang sukses nih, yang istiqomah gak maksiat sampai wafat, istiqomah taat sampai wafat. Ini tiru. Kenapa? Karena patokan setiap orang itu di akhirnya, bukan di awalnya. Beda dengan para nabi. Para nabi sudah pasti terjaga maksiat, sehingga diperingati hari lahirnya. Karena lahirnya para nabi rahmat. Kalau wali belum tentu. Dilihat akhirnya kayak apa. Ya, semua orang itu belum terjamin. Kalau nabi terjamin. Selain nabi nggak terjamin. Sesoleh apapun, dia masih dalam takut. Wafat saya kayak apa nanti? Ini sudah nggak soleh, yakin husnul khotimah dari mana? Sudah nggak soleh, yakin aja husnul khotimah. Oh, nggak soleh husnul khotimah ya apa? Ini hati-hati. Ya, karena ada sebagian orang, maaf, ya di sebagian tempat itu, ini satu kampung jarang sholat, kecuali Jumat aja. Jarang sholat, 5 waktu jarang. Alasannya karena diantara kepala agama mereka, tokoh agama mereka itu, ada yang dia nggak pernah sholat, tapi ngerti kapan wafatnya. Dan subhanallah memang benar. Dia bilang nanti saya wafat hari ini jam sekian. Jadi beberapa hari sebelum dia wafat itu dia sholat. Dia perbaikilah. Ini mumpung nih saya meninggal 3 hari yang akan datang. Sholat dia, ya bertobat pada Allah. Bahkan sebelum wafat itu kumpulkan anak-anaknya, kasih wasiat. Terus gini ya, harus gini ya. Nah, ini Israel mau datang nih, minggir dulu. Minggir, subhanallah, meninggal. Nah, gara-gara itu banyak orang niru gak sholatnya. Ini jebakan iblis. Pak, hati-hati. Bisa jadi cuman dia aja yang model gini. Anda yang gak sholat sudah pasti nerakanya, yang repot. Ya Allah, itu yang repot, Pak. Kadang-kadang iblis ini pintar jebak di situ. Ustaz, ini orang wali Ustaz. Dari mana engkau tahu wali? Dia bisa nebak hati saya. Tahu saya mau apa dia ngerti Ustaz. Cuman dia nggak sholat. Nah, saya mau niru nggak sholatnya, nih repot lagi Pak. Itu jebakan Batman ngarannya. Jebakan iblis, syaitonir rajim di situ. Banyak orang tersesat gara-gara situ. Kenapa? Karena takjub dengan kesaktian. Hati-hati ya, bahwasanya nggak semua orang sakti itu keramat. Sakti itu dari dukun bisa, dari sihir bisa. Cirinya orang itu punya keramat kalau dia istiqomah dalam syariat. Dan nggak harus orang istiqomah itu punya keramat. Bahkan istiqomah itu keramatnya dia. Ada orang 60 tahun berjamaah terus, itu keramat itu Pak. Gak ada, jarang yang bisa seperti itu. Itu karomah, kemuliaan dari Allah itu. Tapi kita nganggap bukan keramat Ustaz, nggak bisa terbang Ustaz. Nunggu terbang baru dibilang keramat. Karena orang sekarang dangkal, menilai keramat itu dangkal betul. Kenapa? Sering lihat film Mak Lampir.
Lihat film lampir tuh. Semua yang bersorban bisa kelahi. Bisa kelahi, bisa silat, bisa terbang. Akhirnya dianggap lulusan pondok, Pak. Ya, jadi terbang dong dulu. Kalau terbang mau terbang, ayo saya ajarin. Kalau terbang nggak bisa kita. Kita nggak pernah ada pelajaran terbang di pondok. Kenapa? Sering nonton malam. Itu yang bikin sesat orang ini. Film-film sekarang itu, ustadz itu dikira semuanya sakti. Padahal ustadz di pondok nggak belajar kesaktian. Kita belajar fikih, belajar tauhid, belajar bagaimana tasawuf, belajar bahasa Arab, belajar hadis itu. Bukan belajar saktian, bukan. Atau di keluar, tolong dong ajari ilmu kebal dong. Gue bingung saya mau ilmu kebal kayak apa. Gak ada ilmu kebal. Tapi tadi kena racun TV nih. Nah sekarang lebih parah lagi nih, film-film anak muda sekarang itu rata-rata Anda kalau nonton film SMA itu gurunya goblok-goblok misalnya. Gak ada gurunya yang pintar, goblok-goblok gurunya. Kenapa? Memang dibuat seperti itu agar murid-murid sekarang meremehkan gurunya. Kalau guru yang tegas, killer ini, guru antagonis biasanya guru yang gitu. Oh, gurunya kejam. Padahal itu yang baik. Guru yang sering negur itu yang baik, pendidik. Kalau guru lihat anak pacaran, diem aja. Lihat anak rame, diem aja. Ini guru bukan pendidik. Dia yang penting absen. Yang penting itu guru model gitu. Ini dunia sudah berubah. Kita ini lebih banyak ngambil sesuatu dari televisi yang banyak diatur orang-orang gak beriman. Yang ngatur orang-orang yang pingin kita jauh dari agama. Tapi itu udah jadiin kiblat. Hati-hati. Ya. Jadi katakan di sini, karena itulah jangan engkau meyakini dirimu lebih baik. Kenapa? Karena amal engkau belum tentu diterima. Dan dosamu belum tentu terhapus. Kalau orang yang dalam keadaan masih bingung seperti itu, bagaimana dia bisa merasa lebih unggul dari orang lain? Kalau dia aja belum tentu punya amal, belum tentu punya pahala. Amal ada, pahala ada nggak? Itu yang repot. Nah itu cara ngobatin bagaimana kita biar nggak sombong. Yang kedua, selama Anda hidup, dia hidup, orang lain hidup, masih belum tahu siapa yang husnul khotimah. Nah kalau sudah seperti itu, mengapa Anda merasa lebih baik? Mau sama-sama nggak ngerti. Bisa jadi dia husnul khotimah, Anda enggak, naudzubillah. Sehingga dalam hal ini apa yang bisa disombongkan? Sementara sama-sama belum pasti wafatnya kayak apa. Itu obat kedua. Kalau sudah Anda mikir di dua ini, insya Allah nggak akan Anda merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita sama-sama belum jelas. Wafatnya belum jelas. Bahkan kata ulama, ke orang kafir pun nggak boleh sombong. Kenapa? Karena orang kafir bisa tidak tahu dia belum dapat hidayah di akhir umur. Dan Anda bisa jadi dicabut imannya, naudzubillah. Siapa yang tahu? Sehingga ini orang kafir pun nggak boleh sombong. Kenapa? Karena nggak tahu akhir umur di mana dan kemana kita nanti. Ya. Kemudian wal higid. Di antara nomor 2 daripada penyakit hati, al-hiqid. Al-hiqid ini dendam. Idmarul adawah, menyembunyikan permusuhan kepada orang lain. Kadang-kadang itu nggak ada sebab. Sebabnya itu karena nggak seneng aja. Oh, ini saingan saya ini nggak seneng. Atau benci. Padahal yang dia benci itu nggak ada benci pada dia, cuman dia nggak seneng aja itu bahaya Pak. Ini penyakit hati. Ya. Cuman dia tidak berbuat buruk. Dia nggak berburuk. Kalau berburuk lain lagi tuh dosanya lebih. Ini dia nyimpen aja nih. Kalau ketemu alam kayak akrab gitu loh. Padahal hatinya, kenapa ketemu ini lagi ketemunya. Hatinya kayak mangkel, aduh. Sial apa ini ketemu orang ini lagi. Cuman dia senyum, alhamdulillah. Nah itu bahaya Pak.
Ya, sifat dendam tanpa ada sebab. Ya, jengkel. Lebih jengkel lagi ketika orang itu lebih beruntung dari dia, dari sisi dunianya, dari sisi akhiratnya, tambah lagi jengkelnya. Bahkan bisa jadi orang yang punya penyakit ini orang yang berilmu. Ini sama-sama lulus pondok, setahunnya sama. Kok dia punya pondok saya belum? Nah, mangkel sudah saya. Repot. Oh, dia punya pondok saya kok belum ini? Sudah jengkel di hati. Seakan-akan dia nggak nerima pembagian Allah. Padahal tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Semua sudah Allah bagi sesuai porsi masing-masing. Gak ada ceritanya Allah salah ngasih porsi, gak ada. Ketika Anda muncul di hati Anda, salah Allah ngasih ini, berarti itu akidah Anda gak beres. Seakan-akan Anda gak terima qada dan qadar. Hati-hati. Ustaz, ya kami sama-sama merantau, Ustaz, ke Grogot ini, sama tahunnya sama bareng. Tapi kenapa dia lebih sukses dari saya enggak? Nah, ini repot, Pak. Hanya muncul mangkel, marah ke dia. Ini bahaya. Jadi kalau dipelihara bisa menghancurkan Anda di alam kubur. Di akhirat habis amal Anda. Padahal nggak ngapa-ngapain dia, nggak nyerang, nggak jambi-jambi enggak, cuman gerutu terus. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang saling kenal. Gak mungkin gak kenal itu dendam dari mana? Dia gak kenal aja Anda mau dendam. Biasanya yang kenal, yang lama kenal, nah itu biasanya muncul. Kalau nggak diobati secepatnya, bisa meradang. Yang parah lagi kalau dia turunkan ke anak-anaknya. Nah, hati-hati ya, jangan dekat orang itu ya. Dia tuh gini. Anaknya polos, nggak ngerti apa-apa. Tapi sudah ditanamkan kebencian ke orang lain. Anaknya nggak ngerti apa-apa, tapi gara-gara ibunya itu sering cerita, abahnya sering cerita, hati-hati ya. Anaknya pun jangan bermain dengan anaknya, hati-hati. Ini anak yang polos jadi benci, ini bisa jadi ya. Orang tuanya meninggal, tapi tetap terkirim dosa dendam. Kenapa? Dia tanamkan ke anak-anaknya. Itu sering kita sampaikan di beberapa pengajian. Kalau Anda nggak seneng orang lain, sembunyikan, jangan ceritakan, apalagi kepada anak. Anda damai, anak belum damai. Mungkin Anda cepat tengkar, cepat damai, tapi anak nyimpen itu. Dia sampai besar, itu ibu saya dulu pernah ngomong, ini bahaya orang. Dan sudah akur dia dengan ibunya, sudah akur. Tapi anak ini karena tertanam di hatinya bahwasanya orang itu jangan ditemani, itu bahaya. Sampai besar tertanam itu, hati-hati. Jangan tanamkan kebencian, maksudnya di hati anak-anak, karena jadi jariah Anda itu, alhamdulillah. Ya, jadi jariah Anda. Kalau Anda benci, simpen aja, jangan sampai bahkan obati. Ini salah, jangan salah saya ini. Kok benci orang ini kenapa? Kalau Anda ceritakan, akhirnya orang benci juga, Anda nyimpen jariah, gak usah dekat dia, nitip. Udah selesai. Tidak usah dikubis. Bisa jadi orang yang Anda benci sudah tobat pada Allah, sudah tobat, sudah baik, tapi Anda yang masih nyimpen terus. Jadi kapan baiknya? Begitu ya. Kemudian wal hasad, ya, insyaallah kita bahas penyakit hasud ini pada yang akan datang, insyaallah. Ini hikid sama hasud hampir sama. Bedanya kalau hasud ada alasan, kalau hikid nggak ada alasan, nggak tahu benci aja modelnya. Jadi berarti yang sakit jiwa Anda itu loh. Cuman kayak kalau bilang sakit jiwa, ini panggilan nanti.